Bab 119. Sulit untuk berdebat. Setelah Cody Tang mengatur segalanya, dia kembali ke villa keluarga Tang. Ayah, aku menemukan bahwa farmasi Yongel kita memang memiliki kualitas obat yang lebih rendah dan terdapat obat-obatan palsu. Semua ini disebabkan oleh Klu Tang. Dia mengancam Yardo Zhang, penanggung jawab obat, dengan pemecatan, memasok obat palsu dan menerima komisi. Menghadapi Rilan Tang, Cody Tang membuka mulutnya dengan hati-hati. Dia tidak ingin berjalan sejauh ini. Namun, bagaimana mungkin bisnis keluarga Tang yang besar diserahkan kepada gadis kecil seperti Klu Tang? Putranya Graham Tang hanya ingin membuat sedikit masalah dengan Klu Tang, jadi dia akan menambahkan masalah untuknya lagi. Aku juga telah memeriksa, mereka yang datang mencari masalah semuanya berasal dari keluarga jauh adik ipar, Jasmine He. Mereka sekeluarga telah berkolusi jauh-jauh hari. Mereka ingin mendapatkan banyak keuntungan mumpung mereka masih memiliki kekuasaan di tangan mereka. Buk, Rilan Tang memukul meja. Dengan pukulan ini, hati Cody Tang bergetar. Jika Rilan Tang tahu bahwa keluarga merekalah yang membuat masalah, maka ini akan merepotkan. Namun, mereka semua telah sampai pada titik ini, sudah tidak ada jalan keluar. Ayah, besok kamu pergi saja ke perusahaan secara langsung dan bertanya pada Yardo Zhang. Keesokan harinya, Klu Tang datang ke perusahaan pagi-pagi sekali. Kingston Jiang memintanya untuk memeriksa tentang masalah obat-obatan palsu dan Yardo Zhang lah yang bertanggung jawab untuk mengangkut obat-obatan tersebut ke farmasi Yongel. Pagi-pagi sekali, dia memanggil Yardo Zhang ke kantornya. Komisaris, apakah kamu mencariku? Yardo Zhang masuk ke dalam kantor, membungkuk, dengan sikap rendah hati. Yardo Zhang, kamulah yang selalu bertanggung jawab atas pasokan obat-obatan untuk farmasi Yongel. Kamu periksalah untuk melihat apakah ada beberapa obat yang kualitasnya lebih rendah di dalam farmasi yang tidak lulus pemeriksaan. Mendengar ini, Yardo Zhang melihat sekeliling, lalu mendatangi sisi Klu Tang dan bertanya dengan suara rendah, "Kenapa komisaris? Apakah sudah terbongkar?" Klu Tang mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa maksud dari sudah terbongkar?" Tanpa diduga, Yardo Zhang berlutut di tanah dalam sekejap. "Komisaris, aku akan pensiun dalam setahun lagi. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi. Bisakah kamu membiarkanku pensiun dengan terhormat? Jangan mencariku lagi." Dia menangis dengan deras. Klu Tang memiliki keraguan di wajahnya. "Apa maksud dari pensiun? Apa maksud dari mencarimu?" "Tuan Zhang, aku menyuruhmu untuk memeriksa apakah ada obat-obatan palsu di dalam farmasi Yongel. Jika memang ada, bagaimana obat-obatan palsu itu bisa masuk ke dalam farmasi? Cepat periksa ini dengan cepat." Pada saat ini, pintu kantor komisaris didorong terbuka. Rilan Tang membawa Cody Tang, Edwin Tang dan beberapa petinggi eksekutif dari perusahaan Yongel. "Kakek, kenapa kamu datang ke sini?" Klu Tang berdiri tepat waktu. "Jika aku tidak datang lagi, perusahaan Yongel akan hancur di tanganmu." Rilan Tang merengut dan memarahi, "Klu Tang, kamu juga harus mengetahui kata berhenti setelah mendapatkan keuntungan. Kenapa kamu tidak bisa berhenti? Apakah kamu tahu betapa seriusnya hukuman jika membuat kualitas obat yang lebih rendah atau obat-obatan palsu? Reputasi perusahaan Yongel selama beberapa dekade ini hampir hancur di tanganmu." Klu Tang memiliki tampilan tercengang. "Kakek, maksudmu, aku menggunakan obat palsu? Tuan besar, komisarislah yang memaksaku." Yardo Zhang berlutut sambil mendatangi sisi Rilan Tang, menarik celananya dan berteriak, "Komisarislah yang memaksaku untuk melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan memecatku. Aku sudah akan segera pensiun. Jika aku dikeluarkan, aku tidak akan mendapatkan uang pensiun. Bagaimana keluargaku akan hidup di masa depan?" Apa yang dikatakan Yardo Zhang seperti petir di siang bolong. Klu Tang sedikit melangkah mundur, wajahnya memucat. "Tuan Zhang, kamu, apa maksudmu?" Yardo Zhang mengeluarkan sebuah kartu, "Komisaris, uang 100.000 yuan yang kamu berikan padaku akan kukembalikan. Aku, Yardo Zhang,
telah bekerja keras untuk perusahaan selama 20 tahun dan tidak pernah melakukan hal yang bertolak belakang dengan hati nurani. Masalah ini adalah noda terbesar dalam hidupku, Tuan Besar, karena aku telah melakukan ini. Aku tidak memiliki wajah untuk tinggal di perusahaan. Jangan salahkan komisaris. Komisaris masih muda, tetapi dia memiliki kemampuan yang kuat, tetapi juga mudah masuk ke jalan yang salah. Tolong beri dia kesempatan lagi. Yardo Zhang, apa yang sedang kamu katakan? Raut wajah Klutang pucat dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia menunjuk Yardo Zhang. Komisaris, aku pernah mengatakannya padamu, memasukkan obat palsu akan terjadi masalah besar. Kamu berulang kali berjanji bahwa tidak akan ada masalah. Kamu bahkan mengancamku dengan pemecatan. Oleh karena itu aku baru bisa menyetujuimu. Pikiranku tidak jernih pada saat itu. Pada saat ini, Klutang juga mengerti. Yardo Zhang sedang membuat dirinya menjadi kambing hitam. Kakek, aku tidak melakukannya. Cukup. Rilantang memarahi, Klutang, hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Kamu dapat menyerahkan posisi komisaris pada Koditang terlebih dahulu. Kamu akan menjadi wakil CEO. Belajarlah untuk sementara waktu dari Koditang. Rilantang berbalik dan pergi. Meskipun Klutang melakukan kesalahan besar, namun, kemampuan Klutang sangat kuat. Apalagi hubungan pribadi Klutang sangat tidak biasa, Rilantang dengan susah payah menyuruhnya kembali, jadi dia tidak langsung mengusirnya dari keluarga besar, tetapi jabatannya diturunkan. Koditang sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Klu, kamu masih muda, jalanmu masih panjang, aku harap kamu dapat mengingat kejadian ini di masa depan. Aku tidak melakukannya. Klutang berteriak. Yardo Zhang, cepat beritahu kakek, aku tidak melakukannya, bukan aku, kenapa kamu harus menjebakku, kenapa? Koditang membantu Yardo Zhang, yang sedang berlutut di tanah, untuk berdiri dan berkata, Tuan Zhang, kamu juga tidak dapat disalahkan dalam masalah ini. Semua ini salah seseorang yang bertindak dengan sembarangan karena memiliki kekuasaan di tangannya. Kamu juga sudah berumur 60-an, pensiunlah lebih awal. Terima kasih, CEO Cody. Yardo Zhang meminta maaf, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Kupikir Klutang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk perusahaan, tidak disangka dia melakukan hal seperti itu untuk keinginan egoisnya sendiri. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi, kalau tidak perusahaan Yongel akan berakhir. Mereka masih bisa memaafkannya setelah dia melakukan kejahatan sebesar itu. Orang seperti itu seharusnya diusir secara langsung, untuk apa masih tinggal di dalam perusahaan. Para eksekutif perusahaan Yongel menghela napas. Mendengar komentar ini, Klutang menangis dengan sedih. Kenapa? Dia mendedikasikan dirinya untuk perusahaan. Seberapa sibuknya dia demi perusahaan selama beberapa hari ini. Kenapa harus membuatnya menanggung masalah ini? Dia menangis terseduh-seduh dan berlari keluar dari perusahaan sambil menangis. Keluarga Tang. Kingston Jiang bangun tidur dan sedang menyapu lantai di dapur. Dia mengenakan celemek dan menyenandungkan lagu kecil. Pada saat ini, dia mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan keluar dan menemukan bahwa Klutang, yang baru saja pergi ke perusahaan, telah kembali. Dia duduk di sofa dan terus menangis. Klu, ada apa? Tanya Jasmine He dengan khawatir. Sudah lama Tanner Tang tidak pergi ke perusahaan. Sejak Klutang menjadi komisaris, dia mengundurkan diri dan berdiam diri di rumah. Dia juga bertanya, Putri, apa yang telah terjadi? Ayah, Ibu, aku tidak melakukannya, kenapa mereka menyalahkanku atas masalah ini? Kingston Jiang meletakkan sapu dan berjalan mendekat, lalu bertanya dengan prihatin, Klu, apa yang telah terjadi? Klutang menceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak mengancam Yardo Zhang, aku tidak tahu kenapa dia bersikeras mengatakan bahwa akulah pelakunya. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemalsuan dan menurunkan kualitas obat itu. Klantang berteriak, tercela, benar-benar tercela. Aku akan pergi ke villa besar dan berbicara dengan kakek. Dia bangun dan hendak pergi. Apa yang kamu lakukan?
Kingston Jiang memarahi, apakah kamu merasa masalah ini tidak cukup rumit? Jika kamu bertindak gegabah seperti ini, apakah kakek akan mempercayaimu? Tetapi, ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan diam saja melihat kakak menanggung kesalahan ini dan disalahkan oleh orang lain? Kingston Jiang menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika Klu meninggalkan perusahaan Yongel dan memulai usaha sendiri? Berdasarkan koneksi Klu, jika membuka perusahaan, perkembangannya akan sangat cepat. Tidak boleh. Jasmine He membalas, bukankah hal ini akan memenuhi harapan mereka? Kita tidak boleh kalah. Tanner Tang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jelas-jelas keluarga Cody Tang berkolusi dengan Yardo Zhang untuk menjebak Klu. Sekarang Yardo Zhang bersikeras mengatakan bahwa Klu lah yang mengatur hal ini, kita tidak bisa mengatakan kebenarannya. Bersambung.